Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan fungsi. Fungsi muncul jika suatu besaran bergantung pada besaran yang lain. Mohon maaf, tipe di sini padanya ada dua. Ya, fungsi ini minimal ada dua himpunan ya, Kang Teteh. Di mana himpunan satu akan bergantung ke himpunan yang lain. Dalam konteks terapan, maka bisa dikatakan fungsi muncul jika suatu besaran bergantung pada besaran yang lain. Nah, contohnya, populasi manusia. Populasi manusia, banyaknya manusia di muka bumi, misalkan P. Banyaknya manusia bergantung pada waktu T. Ya, betul kan? Berarti ada besaran. Banyaknya manusia, satuannya misalkan orang, bergantung pada waktu T, misalkan tahun. Kemudian biaya pengiriman surat, berarti besarannya adalah biaya bergantung pada berat. Berat itu misalkan diukur besarannya itu besaran berat, satuannya bisa kilogram, ons, dan seterusnya. Biaya pupuk pertanian, berarti besarannya biaya, satuannya bisa rupiah, dolar, dan seterusnya, bergantung pada luas area pertanian. Berarti besaran yang satunya luas area pertanian. Satuannya bisa hektar, meter persegi, dan seterusnya. Nah, ini definisi resmi tentang fungsi ya, yang sudah biasa kalian temui di SMP, di SMA, dan pendidikan yang lainnya. Misalkan A dan B adalah dua himpunan. Fungsi F adalah suatu aturan yang memadankan, yang memetakan setiap X elemen A dengan tepat satu elemen Y, sama dengan Fx yang merupakan anggota dari himpunan B. Saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar tentang definisi yang sudah kalian pelajari secara mahir di sekolah SMP atau SMA atau SMA. Yang ingin saya fokuskan adalah keterapannya, di mana fungsi muncul jika suatu besaran bergantung pada besaran yang lain. Namun demikian, kita perlu memahami dulu konsepnya ya. Nah, di sini perhatikan gambar diagram panah di bawah ini. Fungsi F yang meletakkan atau memadankan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B dinotasikan oleh F memetakan. Nah, kalau di sini titik duanya dibacanya memetakan A ke B, tanda panahnya ke B. Ya. Nah, ini kalau diilustrasikan dalam diagram panah seperti ini, nah untuk memudahkan ilustrasi bahwa fungsi itu ada himpunan yang dalam terapan itu suatu besaran yang bergantung pada besaran yang lain, himpunan B di sini. Biasanya fungsi dinyatakan oleh himpunan A dan B. Tidak harus A dan B ya, boleh apapun himpunannya. Merupakan himpunan bilangan real karena konteksnya konteks kehidupan nyata ada di agribisnis, maka dia bekerja di real. Himpunan A disebut dengan daerah asa atau domain fungsi, himpunan B disebut daerah kawan atau kodomain. Bilang Fx adalah nilai F dari X. Fx dibaca F dari X. Nah, itu hanya mengingatkan saja, saya yakin akan kita sudah paham betul. Nilai hasil atau range F adalah himpunan semua nilai Fx di mana X berubah sepanjang daerah. Nah, aturan pemadanan fungsi Y sama dengan Fx. X disebutnya berubah atau variabel bebas, merupakan lambang yang menyatakan suatu bilangan sembarang di daerah asal fungsi F. Y berubah juga atau variabel tak bebas atau bergantung pada X, merupakan lambang yang menyatakan bilangan di daerah nilai F. Nah, ini contoh forma yang sudah saya Kang Teteh sangat mahir di sekolah SMP, SMA, atau SMK. Diketahui F memetakan A ke B dan dinyatakan oleh rumus Fx sama dengan 2x dikurangi 1, di mana X elemen D. Gambarkan grafik Fx, B-nya tentukan nilai F dari X sama dengan 3, yang C tentukan F dari negatif 2. Nah, gambar grafiknya tinggal masukkan saja ke GeoGebra ya, diperoleh grafik seperti ini, tinggal input Fx tulis sama dengan 2x dikurangi 1 seperti ini, otomatis langsung muncul gambar grafik seperti ini. Mudah sekali ya siswa. Kemudian Akang Teteh disuruh mencari F3 ya. Tentukan fungsi dari X sama dengan 3, berarti ditulisnya F3. Dan substitusikan ganti setiap X dengan angka 3. F3 sama dengan 2 kali 3.
Menggantikan X dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 5. Nah, kalau di GeoGebra, tadi kan kita sudah ngetik tuh fx sama dengan 2x dikurangi 1. Tinggal panggil saja di bawahnya, tulis F3. Keluarlah angka 5. Mudah kan? Jadi apapun mudah dengan teknologi hari ini. Sama juga untuk F dari negatif 2. Tinggal disubstitusikan saja, ganti setiap X-nya dengan negatif 2, hasilnya negatif 5. Atau akan Teteh panggil lagi dengan GeoGebra, tuliskan F negatif 2, karena kita sudah menulis Fx sama dengan 2x dikurangi 1. Jadi tinggal panggil saja, tuh hasilnya sama ternyata antara manual dengan yang menggunakan mesin. Nah, itu teoritis sekali ya. Kang Teteh sudah mahir sekali hal tersebut. Hanya mengingatkan saja kalau saya. Nah, saya ingin lebih fokus ke penyajian fungsi yang akan Teteh terapkan nanti di masyarakat. Nah, fungsi itu bisa dinyatakan atau disajikan secara verbal dengan kata-kata, secara numerik dengan tabel, secara visual dengan grafik, dan secara aljabar dengan aturan atau rumusan eksplisit. Contohnya, berikut diberikan kasus biaya pengiriman barang berdasarkan berat barang yang disajikan secara verbal, secara numerik, secara visual, dan secara aljabar. Nah, penyajian fungsi secara verbal. Ini contoh yang umum ya. Biaya pengiriman surat tercatat sebesar W ons. Ini lambangnya tidak harus W, terserah Akang Teteh gitu ya yang menentukan cerita ini. Adalah BW. Nah, biaya pengiriman surat tercatat sebesar W ons adalah BW. Nah, ingat tadi kok F ya, sekarang B ya boleh saja. F itu hanya lambang matematika yang mengacu dari kata function, fungsi. Nah, sekarang kita menyebut biaya pengiriman, maka boleh dong kita membuat fungsinya jadi B dari kata biaya. Boleh saja, berarti di sini BW. Aturan yang digunakan kantor pos adalah sebagai berikut. Biaya pengiriman adalah 10.000 untuk berat sampai 1 ons. Ditambah 2.000 untuk setiap ons tambahan sampai 5 ons. Nah, itu ke dalam bentuk verbal. Bagaimana kita menyajikan fungsi secara numerik atau dengan menggunakan tabel. Nah, di aturan verbalnya sudah jelas sekali. Berarti sampai 1 ons, artinya dari 0 sampai 1, sehingga di sini lambangnya itu kurang dari saja, tidak ada sama dengan. Artinya kalau ada sama dengan berarti untuk apa ada 0, berarti dia nggak usah kantor pos ya. Sehingga di sini W-nya itu beratnya pasti lebih dari 0. Misalnya ada 0,5, misalkan 0,5 ons, 0,3 ons, sampai 1 ons, sehingga di sini lambangnya ada sama dengan di sini. 10.000 kan? Nah, kemudian jika 1 ons selanjutnya, maka hanya menambah 2.000. Ya, hanya berlaku sampai 5 ons. Setelah 5 ons, mungkin ada aturan yang lain. Nah, di dalam konteks soal ini, hanya sampai 5 ons. Sehingga dengan mudah kita menuliskan seperti ini. W lebih dari 0, kurang dari atau sama dengan 1. 10.000. Kemudian satunya tidak lagi ada tanda sama dengan di sini karena satunya sudah masuk ke atas ini. Di sini W dibacanya dari tengah ya, W lebih dari 1 dan W kurang dari atau sama dengan 2. Namanya 2.000 ya 12.000. 1 ons selanjutnya nambah 2.000 lagi jadi 14.000. Ditulisnya seperti ini. 2 sampai 3. Tapi W lebih dari 2. Tapi tidak pas 2 ya, kurang dari atau sama dengan 3. Dan seterusnya sampai 5 ons itu tambah 2.000 lagi, 2.000 lagi, sampai akhirnya 18.000. Itu secara numerik. Penyajian fungsi secara aljabar, nah karena ini terpisah-pisah, maka fungsinya dipisah-pisah, namanya spacewise. Atau fungsi yang didefinisikan secara sepotong-sepotong. Caranya gampang saja, ini kan 10.000, 12.000, kemudian 14.000, 16.000, 18.000. Penyajiannya sedikit berbeda kalau dalam tabel itu sebelah kiri, kalau di fungsi aljabar sebelah kanan. Ini penyajiannya ya, penyajian fungsi secara aljabar. Jadi bilangan pun ini disajikan secara berbeda-beda ya, tidak hanya kita yang selalu ganti baju. Baju ini, baju itu sama. Dalam matematika itu istilahnya representasi kan, mengubah satu bentuk ke bentuk yang lain, tapi nilainya sama. Dari verbal, numerik, aljabar sama dia, cuma bajunya berubah saja. Nah, kalau fungsi secara visual untuk kasus yang ini, ingat ya, ini hanya kasusnya biaya pengiriman barang di kantor pos. Kasus yang lain tentunya berbeda lagi.
Nah, ini kan 10.000 karena di sini pakainya grafiknya saya menggunakan matematika. Jadi gambarnya seperti ini bukan hasil GeoGebra, mohon maaf. Nah, Teteh mungkin nanti bisa memvisualisasikannya di GeoGebra. Ya, ini ada garis ini di sini garis sampai 1. Jadi ini disebutnya fungsi tangga, space wise, fungsi yang terdefinisi sepotong-sepotong, namun bentuknya seperti tangga. Jadi ada 4 akan Teteh cara kita menyajikan atau merepresentasikan fungsi. Yang pertama dengan verba atau kata-kata, dengan numerik atau dengan tabel, dengan visual atau grafik, dan satu lagi dengan aljabar ya. Oke, lanjut. Akan Teteh dalam matematika ada banyak sekali jenis fungsi. Secara keseluruhan, secara apa ya, sangat sederhana kita bisa menyebutkan ada 2 kubu jenis fungsi. Itu fungsi aljabar dan fungsi transenden. Kalau fungsi aljabar disebut fungsi aljabar jika fungsi tersebut dapat dibuat dengan menggunakan operasi aljabar, yaitu penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan penarikan akar yang dimulai dengan polinom dan seterusnya. Contohnya fungsi linier, fungsi polinom, fungsi pangkat, fungsi akar, fungsi kebalikan, fungsi rasional. Nah, Teteh silahkan browsing apa itu fungsi linier, apa itu polinom, apa itu fungsi pangkat, dan mungkin nanti akan ditemui pada bab-bab selanjutnya. Ini hanya hambalada saja ya. Oke. Nah, kemudian ada fungsi transenden, ada fungsi yang bukan fungsi aljabar. Fungsi transenden ada banyak, contohnya fungsi trigonometri, eksponensial, logaritma. Apa itu? Teteh coba browsing dulu, nanti mungkin akan bertemu di bab-bab selanjutnya. Oke, nah sekarang operasi aljabar fungsi sama hanya seperti aritmetika, kemudian tadi himpunan, dalam fungsi pun ada operasinya, ada penjumlahan fungsi, pengurangan fungsi, perkalian fungsi, pembagian fungsi. Jadi dua buah fungsi f ditambah g bisa dijumlahkan. Ini f tambah gx sama dengan fx tambah gx. Nah, ini hasil domainnya itu adalah irisan dari keduanya. Kemudian f dikurangi g juga di sini bisa dibuat menjadi fx dikurangi gx. Perkalian juga, perkalian fungsi bisa dibuat menjadi fx dan gx. Kemudian pembagian fx per gx. Nah, ini contohnya. Misalkan ada fungsi yang pertama fx sama dengan x kuadrat, kemudian yang kedua gx, mohon maaf ini gx ya, gx sama dengan x. Kemudian tentukan f tambah g, f dikurangi g, f kali g, dan f per g. Penyelesaiannya menurut sifat yang tadi nih, f tambah gx sama dengan kan fx tambah gx. Fx-nya berapa? X kuadrat. Gx-nya x. Nah, sudah selesai ini x kuadrat ditambah x. Hasilnya sudah sampai di situ, nggak usah dipaksakan. Kenapa? Karena di sini pangkatnya berbeda. Yang satunya x kuadrat, yang satunya x. Jadi sudah cukup, tidak boleh dijumlahkan karena beda x kuadrat. Yang satunya x kuadrat atau x kali x, yang satunya x saja. Dua hal yang tidak bisa dijumlahkan. Nah, untuk pengurangannya sama juga berlaku. Sifat pengurangan x kuadrat dikurangi x karena pangkatnya berbeda, ini tidak bisa dikurangkan, tidak bisa dijumlahkan. Namun ternyata bisa dikalikan. Fx gx sama dengan di sini perkalian x kuadrat dikali x. Berlaku sifat pangkat di sini, x-nya pangkat 1 ya, di sini ada x pangkat 1 sama dengan kalau sifat pangkat, jika bilangan dasar yang sama, di sini x dan x, di sini angka 2, di sini angka 1, maka dia jumlahkan. Jadi hasilnya x pangkat 3. Kemudian pembagian nih, berarti x kuadrat dibagi x ya. Nah, di sini pembagian untuk pangkat berlaku sifat jika bilangan dasar yang sama, di sini xx, maka kalau dibagi pangkat dikurangi 2 dikurangi 1 di sini ya 1, jadi sama dengan x pangkat 1. Biasanya x pangkat 1 tidak ditulis ya Kang Teteh. Oke, Kang Teteh, yang saya harapkan adalah Kang Teteh dalam konteks fungsi ini bisa merepresentasikan fungsi dalam kalimat dalam verbal, visual, numerik maupun aljabar.